Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena pada malam hari ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan tahun ini kita masih bisa hadir di masjid ini dan secara istiqomah selalu melaksanakan di antara sekian banyak rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini yang salah satunya salat tarawih pada malam hari yang akan kita laksanakan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja keluarganya, para pengikutnya yang setia, termasuk kita semua. Semoga kita termasuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan beroleh syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita semua tentu berharap bisa menjemput malam Lailatul Qadar atau menjemput malam yang penuh dengan keistimewaan. Karena malam itu di samping malam diturunkannya Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, tetapi juga pada malam 10 malam hari terakhir ini akan datang satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malaikat pun diturunkan ke bumi untuk melihat serta mendoakan kita semua yang hadir dan senantiasa beribadah taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi pada malam hari ini seperti tadi disampaikan oleh MC yang mengumumkan bahwa ada i'tikaf di masjid ini. Tentu ini merupakan salah satu ikhtiar kita semua, dan insyaallah masjid-masjid tidak hanya di Masjid Al-Mukarramah, seluruh masjid di penjuru negeri, bahkan di penjuru dunia, semua diisi oleh hamba-hamba Allah yang merindukan hadirnya malam yang penuh dengan keistimewaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita semua mengisi malam ini dengan berbagai amaliyah yang baik, amaliyah yang positif, amaliyah yang bisa membawa kita bisa bertemu dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak zikir, berbanyak membaca Al-Qur'an, berbanyak salat sunnah, bahkan qiyam Ramadan juga qiyam fi lailatul qadar. Oleh karena itu, ini adalah momentum terbaik kita hadirin untuk senantiasa mendekat kepada Allah, menyeru Allah dan menghadirkan Allah di dalam hati kita. Sebab ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Allah memerintahkan kita agar menjadikan salat dan doa kita sebagai penolong bagi kita. Jadi kalau kita melupakan sholat, melalaikan sholat, bahkan mengabaikan doa, maka kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang merugi, hamba-hamba Allah
yang kemudian bukan memperoleh manfaat di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar, tapi malah sebaliknya menjadi kontraproduktif. Kita malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berdoa di malam-malam Lailatul Qadar ini, di 10 malam terakhir ini menjadi sebuah harapan bagi kita semua, agar kita di samping menjadi hamba Allah yang memperoleh keistimewaan malam ini, kita juga bermohon dan bermunajat kepada Allah agar segera hajat kita untuk menjadi bagian golongan orang-orang yang muttaqin dan bisa bertemu dengan Allah itu menjadi kenyataan dan bisa diwujudkan. Memang tidak mudah, sebab Allah sendiri yang mengatakan wa innaha lakabiratun, dan itu gak mudah kata Allah untuk menjadikan sholat dan doa itu sebagai penolong bagi kita. Lakabiratun, berat, sungguh berat. Tapi bukan berarti kita gak bisa, sebab Allah memberikan satu jalan keluar. Kita bisa melakukan itu, menjadikan, memposisikan sholat kita, doa kita sebagai penolong kita. Kalau apa? Illa ma'al khasyih. Kalau kita khusyuk berserah diri kepada Allah dan bisa menghidupkan hati kita semata-mata lillahi ta'ala. Tidak mudah juga, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau Allah memberikan jalan, kalau Allah memberikan ruang kepada kita, itu artinya ada dimensi ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk meraih semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berdoa ini, ya, terutama di malam-malam Lailatul Qadar ini, di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, menjadi satu keniscayaan bagi kita. Ayo kita sampaikan kepada Allah apa keinginan kita, harapan kita. Jangan hanya dimensi dunia, tapi bagaimana kita memperoleh kedudukan mulia di dunia wal akhirah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus mohon, harus minta. Sebab kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata kuncinya dari ayat ini adalah idza da'an. Dekat saja tak cukup. Kita tinggi-tinggi mengangkat tangan, ya Allah, ya Allah, setinggi apapun tangan kita tengadahkan sampai ke langit gitu. Itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak meminta. Sebab syarat doa itu ibadah. Kita harus minta. Kita mintalah, catat sama Allah. Mau apa? Jangan hanya mau mobil, semua rumah, semua jabatan. Tapi kita mohon dijadikan oleh Allah agar menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita yang soleh-solehah yang bermanfaat kelak untuk umat dan bangsa. Dan berbagai juga harapan-harapan kita. Karena ini bulan yang mustajab. Ini bulan yang makbul. Setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dengan catatan, ibadah kita harus minta. Kalau nggak minta, bagaimana Allah mengabulkan? Bukan berarti Allah nggak tahu apa keinginan kita, tahu. Tapi Allah ingin kita mendekat kepada Allah. Bagaimana kalau anak kita kadang-kadang ya, kalau anak kita minta sesuatu nggak pakai pendekatan dulu, to the point, biasanya kita agak malu. Beda kalau anak yang pendekatan dulu, pendekatan dulu sama orang tuanya, merayu-rayu, ujung-ujungnya minta habis. Lain sikap kita. Begitu pula sama Allah. Mendekat itu satu keharusan. Wa inna sa'alaka ibadi fa inni qarib, Allah itu dekat. Kalau kita dekat. Oleh karena itu, berarti hadirin, idza da'an ini menjadi kata kunci bagi kita. Sampaikan permohonan kita. Seorang ahli bedah Prancis namanya Alexis Carrel. Dia seorang ahli bedah, juga peraih hadiah Nobel sebanyak 2 kali. Ya, penghargaan prestisius ya di dunia internasional. Beliau mengatakan bahwa orang yang melupakan doa itu adalah orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih.
Karena berdoa itu, kata Carol, merupakan dimensi yang sesungguhnya, memiliki kekuatan yang luar biasa dan sama kuatnya. Ya, proses pembuktiannya dengan pada saat kita membuktikan berbagai teori tentang fisika, bisa. Karena doa itu bukan sesuatu yang mutafis. Doa itu sesuatu yang melekat dan sangat-sangat dekat dengan kita. Bahkan Oliver Lodge itu mengatakan, menyindir orang-orang yang tidak pernah berdoa. Bagaimana mungkin kalau kita tidak pernah meminta pada Sang Pencipta, pada Sang Khalik, tentu mungkin dengan bahasa yang berbeda, karena kan ada banyak umat Islam. Tapi mereka yang orientalis, mereka yang punya pemahaman tentang barat itu ya, dengan berbagai pemahaman yang berbeda dengan kita, sangat meyakini bahwa doa itu adalah sesuatu yang alami dan bisa kita rasakan. Makanya para peneliti di Jepang itu pernah melakukan riset terhadap air. Ada 2 gelas, 1 gelas memperoleh terpaan doa terus menerus, dan itu ternyata irama dinamika partikel-partikel, molekul-molekul jaringannya demikian indah dan seperti menandangkan satu simfoni yang indah. Seakan-akan sedang berpikir, ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan gelas yang satu lagi yang tidak memperoleh terpaan. Jadi berdoa bagi kita, tentu saja berdoa kepada Allah menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan, dan harusnya menjadi sebuah kebutuhan. Agar apa? Agar semua keinginan kita, harapan kita yang baik-baik bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada buku The Power of Doa, kekuatan doa, dahsyatnya luar biasa kalau kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita memperoleh doa yang dikabul dan mustajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah memberikan cara kepada kita. Ya. Caranya bagaimana? Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Ya. Banyak sekali nih orang yang berdoa itu kadang-kadang tidak jelas itu. Kalau dalam bahasa Sunda doa. Doa itu harus menunjukkan dengan tadarruan. Tadarruan itu adalah satu kondisi di mana kita menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah, kerendahan diri kita di hadapan Allah, bahwa Allah itu maha segala, termasuk maha mengabulkan apapun di asma Allah yang 99 itu, semua melekat sifat itu. Meminta rezeki yang besar, kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadarruan. Berdoa jangan penuh dengan keakuan. Kesampingkan dulu, tanggalkan dulu, pisahkan. Kalau perlu masukkan kotak dulu, ego kita, rasa aku kita, jabatan kita, kedudukan kita, pangkat kita, kekayaan kita, atau apapun. Kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan kosong hati kita, kosong dalam hati, menyerahkan sepenuhnya kita kepada Allah. Kita makhluk yang fana, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, berkaitan dengan doa ini, itu yang pertama tadarruan, dan yang kedua khufyah. Berdoa itu sampaikan dengan suara yang lembut, suara yang lirih, tidak teriak-teriak. Ada orang yang membaca doa kami ini misalnya ketika selesai kita melaksanakan tarawih, baina tarawih wal witr, antara tarawih dan witir. Allahumma ja'alna bil imani kamil, teriak-teriak gitu ya. Pada sampaikan dengan wa khufyah. Allah itu yang minta. Sampaikan dengan penuh dengan lirih kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Allahumma ja'alna bil imani kamil. Allahumma innaka 'afuwwun karim.
tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, beberapa ulama kontemporer itu menyampaikan satu kritik atas doa. Nah, ini sebagai sebuah ini aja bagi kita ya. Apa itu kritik? Katanya ada beberapa doa yang perlu direkonstruksi dari sisi redaksinya. Ini menarik ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa katanya? Sebab banyak doa yang hari ini masih lantang dibacakan oleh para khatib, oleh para penceramah, oleh para ustaz. Ya, padahal doa itu dikumandangkan pada saat dulu kaum muslimin berperang melawan kaum kufar dalam peperangan terbuka. Misalnya, Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Binasakanlah untuk orang-orang syirik dan orang-orang kafir. Apakah ini masih perlu doa seperti itu? Ketika kita diam di dalam masjid yang semuanya penuh dengan kedamaian. Karena dicontohkan oleh Rasul. Ketika Rasulullah SAW berkunjung ke satu daerah, di mana itu? Berkunjung ke Taif. Di sana Nabi Muhammad SAW tidak disambut dengan tola'an badru alaina, tapi malah dilempari, ya, sampai giginya rangga, berdarah-darah. Pada saat itu datang malaikat, kekasihku, ini kalau engkau mau, ini kita binasakan aja di kampung ini. Kita akan turunkan, hancurkan gunung supaya ini masyarakat diratakan aja. Kata Nabi, jangan. Saya mohon petunjuk sama Allah agar mereka beroleh hidayah. Karena mereka tak tahu. Jadi betapa lembutnya Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, sudah disakiti, sudah diserang, bahkan sampai dilukai, tapi tidak ingin untuk membalaskan dendam itu. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai nenek moyang agama millah, agama yang lurus, agama yang halal, agama tauhid. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Barang siapa yang turut taat, patuh dan mengikuti ajaranku, mengikuti risalahku, kata Nabi Ibrahim, fa innahu minni, maka dia menjadi golonganku. Sebaliknya, wa man 'asani, dan apabila mereka ingkar, menolak terhadap kebenaran yang aku bawa. Apa kalimat berikutnya? Nabi Ibrahim tidak mengutuki mereka agar mereka itu bukan golonganku, tidak. Kalau tadi bahkan tabi'ani fa innahu minni, kalau ikut, kalau turut taat patuh, dia mengikutku, bagian golonganku. Tapi wa man 'asani, kalau ingkar, kalau tidak ikut, tidak patuh. Nabi Ibrahim ditutup dengan doa, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Itulah hakikat doa. Jangan berdoa dan berdoakan dengan penuh kebencian, tapi berdoa dengan penuh kelembutan, berdoa untuk kedamaian, untuk siapapun, baik kaum muslimin maupun orang-orang di luar sana yang berbeda dengan keyakinan dengan kita. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu kami dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja segala kekurangan itu merupakan khilafan dan kefakiran saya di dalam memahami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.